Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida wa kafa billahi wakila. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qad ja'al haqqu wa zaqal batil, innal batila kana zahuqa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat sore semua, selamat ngabuburit, selamat berpuasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-Nya yang diberkahi. Semoga kita termasuk bagian daripada hamba-hamba Allah yang bisa menjadikan hidup kita sebagai sarana atau wahana atau tempat untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian, saudara-saudara, tema kita hari ini adalah ukhuwah insaniyah. Ukhuwah dalam arti bahasa Arab berasal dari kata ukhwatun. A dan kha. A hamzah dan kha ahun. Ukhwah berarti persaudaraan atau saudara. Seseorang misalnya punya adik. Kalau di dalam bahasa Arab disebut sebagai ahun shogir. Kalau kakak, ahun kabir. Kalau laki-laki. Kalau perempuan menjadi ukhtun. Ukhtun kabir atau ukhtun shogir. Kakak perempuan atau adik perempuan. Nah, tetapi kata ukhuwah tidak selalu merujuk pada arti saudara yang berarti darah. Ukhuwah seringkali dipakai dengan istilah saudara atau didefinisikan sebagai ikatan pertalian antar saudara, tetapi seringkali juga ukhuwah itu dimaknai dalam ikatan yang kuat seakan-akan itu saudara, padahal tidak selalu saudara. Dan oleh karena itu, di dalam mungkin bahasa Inggrisnya sebagai semacam brotherhood, persaudaraan. Ya, atau kalau dalam bahasa anak-anak SMP SMA zaman dulu, tahun 90-an itu big family, seperti semacam itu ukhuwah. Jadi kata ukhuwah itu artinya adanya satu persaudaraan atau ikatan yang kuat di antara satu orang dengan orang yang lainnya atau di antara banyak orang karena beberapa hal. Yang pertama adalah karena faktor keturunan. Nah, seperti kalimat hiya ukhti, huwa akhi. Dia
adikku perempuan, dia kakakku laki-laki, baik ini kakak kandung, syakik atau kakak seibu, kakak seabah, kakak seayah, tapi juga kadang kakak dalam arti kakak sepupu dan lain sebagainya itu juga sering menggunakan kata akhi. Bahkan kalau di dalam bahasa Indonesia sering seluruh orang Indonesia itu adalah saudaranya presiden. Buktinya apa? Buktinya presiden itu sering berpidato, wahai saudara-saudara. Nah, sebenarnya seperti itu. Jadi, ukhuwah ini juga mengandung ikatan dengan siapa saja, dengan orang yang dikenal maupun tidak dikenal. Nah, ukhuwah sendiri itu biasa ada yang pertama adalah ukhuwah persaudaraan karena keturunan atau ukhuwah nasabiyah. Ya masih bersaudara karena masih satu klan. Dia masih bersaudara karena ya masih nyambung nenek moyangnya. Itu disebut ukhuwah nasabiyah. Yang kedua adalah ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah ini adalah kita dengan orang lain yang tidak kita kenal itu juga bersaudara karena apa? Karena sama-sama memeluk agama Islam. Maka itu disebut sebagai ukhuwah Islamiyah. Kita dengan orang Afrika yang beragama Islam, kita nggak pernah ketemu, kita nggak pernah kenal, itu tetap kita bersaudara. Saudara seiman, saudara sekeyakinan, saudara seagama. Itu sebagai ukhuwah Islamiyah. Yang kedua adalah ukhuwah watoniyah atau persaudaraan karena sama-sama satu daerah. Misalnya, oh si A dan si B itu saudara di Jakarta. Loh kenapa kok saudara? Mereka nggak kenal nggak apa? Iya, karena sama-sama orang dari kampung A misalnya. Mungkin sama-sama dari Aceh atau sama-sama dari Gorontalo atau sama-sama dari Jember misalnya. Nah itu ukhuwah watoniyah. Ukhuwah baladiyah atau ukhuwah watoniyah. Seringkali yang paling besar dengungnya tentu saja adalah ukhuwah watoniyah ini diartikan sebagai saudara setanah air atau nasionalisme. Kita sama-sama orang Indonesia, kayak saudara gitu. Itu tidak terasa kalau kita masih sama di Indonesia. Masa sih saudara, buktinya ya mau yang kaya yang miskin seakan-akan tidak kenal aja. Tapi kalau sudah sama-sama di tempat yang jauh, di luar negeri yang jauh sana, itu seakan-akan menjadi bersaudara. Di Korea misalnya, apalagi di Korea Utara kan, pasti bersaudara, kalau enggak di Dor sama Kim. Nah, orang Indonesia, sama-sama orang Indonesia, apakah bersaudara? Cara ngeceknya ditaruh sono di Afrika, mereka baru ngerasa bersaudara atau seakan-akan seperti saudara. Sama-sama orang Surabaya misalnya, ya kalau di Surabaya sendiri bisa berantem, tapi begitu ditaruh mungkin di Palembang atau di Medan gitu, maka mereka menjadi saudara. Oleh karena itu, yang di Jakarta seakan-akan orang-orang dari daerah itu kok persaudaraannya kuat ya gitu. Padahal ya Pak, ya karena jauh. Coba mereka pulang ke rumah, mereka berantem. Nah, itu adalah ukhuwah watoniyah. Sama-sama setanah air. Yang ketiga adalah ukhuwah basyariyah atau ukhuwah insaniyah. Ukhuwah basyariyah atau ukhuwah insaniyah adalah kita ini bersaudara karena sama-sama sebagai manusia. Kita ini bersaudara karena kita sama-sama anak keturunannya Adam. Orang Islam itu mengakui bahwa siapapun dia selama dia adalah manusia, dia itu masih bagian dari saudara kita. Kenapa? Dia mau imannya apapun, dia tetap keturunannya Nabi Adam dan Ibu Hawa. Allah tidak menciptakan manusia baru
tiba-tiba muncul di belahan dunia mana gitu, yang asalnya dari apa, mungkin dari keras seperti teori Darwin, tidak. Tapi di dalam iman keislaman, di dalam iman tauhid, di dalam iman kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa manusia yang pertama diciptakan oleh Allah adalah Nabiullah Adam dan kemudian Ibu Hawa, dan dari sepasang orang pertama yang diciptakan inilah Allah kemudian menciptakan seluruh manusia yang tersebar di seluruh jagat raya, di seluruh bumi, dari kutub utara sampai kutub selatan, dari Asia Pasifik sampai Eropa, Afrika, dan dimanapun itu semuanya adalah keturunan Nabi Adam dan Hawa. Meskipun juga mungkin, kenyataan bukan sekedar mungkin, kulitnya beda. Yang kita nih coklat, ada yang kulitnya bule, ada juga kulitnya hitam, ada juga kulitnya kuning langsat, atau bahkan ada yang putih, abu-abu, dan jenis-jenis yang lainnya. Semua adalah keturunan Nabi Adam dan Siti Hawa. Itu seperti kita misalnya di desa kok ada orang bule. Pada umumnya di desa itu, di kampung itu, orang-orang keling. Orang akan bertanya, ini anaknya siapa? Ini dari mana kok bisa dia bule-bule sendirian? Nah, seperti itu. Orang tidak akan percaya kalau, enggak, dia asli sini kok, enggak ada orang lain. Hampir-hampir enggak akan percaya. Karena apa? Karena adanya sifat yang menurun yang ada pada orang itu tidak ditemukan di daerah itu, tapi ditemukan di daerah yang lain. Nah, maka siapapun dia selama dia manusia adalah anak keturunan dari Nabi Adam dan Siti Hawa, dan kita wajib menghormatinya sebagai sesama manusia, apapun kedudukannya, apapun kebangsaannya, apapun status sosialnya, dan apapun agama atau keyakinannya. Kita tidak boleh melecehkannya, kita tidak boleh menganiayanya, dan kita tidak boleh membuat sesuatu yang tidak menyenangkan baginya tanpa alasan yang jelas. Nah, persaudaraan sesama manusia ini, kita bersaudara dengan si Stephen misalnya, padahal kita nggak kenal Stephen itu siapa kan, tapi Stephen ini manusia ya, berarti saudaranya sama-sama keturunan Nabi Adam. Ini dinyatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah khutbahnya ketika sedang beribadah haji. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul, Rasulullah menyampaikan prinsip dakwah ini, prinsip persaudaraan ini. Dalam khutbah di waktu hajinya ini, Rasulullah bersabda, ya ayyuhal insan, wahai manusia, sesungguhnya Tuhanmu adalah satu, Bapakmu adalah satu, yaitu Tuhan Allah. Bapaknya adalah Nabi Adam, satu. Semuanya berasal dari Nabi Adam, dan Adam itu dari tanah. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, bukan yang paling banyak duitnya. Di sisi Allah ya, catat. Kalau di sisi si orang A, B, ya beda-beda. Ada yang paling dihormati adalah yang paling banyak duit. Ada yang paling dihormati itu yang paling banyak pangkat. Ada yang paling dihormati itu yang paling banyak gantengnya, dan lain sebagainya. Nah, wala farqa bainal arabi wal ajam illa bittaqwa. Dan tidak ada perbedaan keutamaan apapun antara bangsa Arab dan non-Arab illa bittaqwa, kecuali karena ketakwaan.
Dan Rasulullah SAW di tengah khutbahnya ini juga berpesan, wahai saudara-saudara, apakah kalian sudah mendengar khutbahku? Oke, sudah, kata mereka. Lalu Rasulullah melanjutkan, maka kalau kalian sudah mendengar khutbahku, sampaikan khutbah ini kepada orang-orang yang lain yang tidak hadir di antara kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan karena para sahabat tadi, bahasa Jawanya getok tular, mereka melaksanakan apa yang diamanahkan oleh Nabi, yakni menyampaikan kepada siapapun yang tidak hadir di saat itu, dan yang tidak hadir juga menyampaikan kepada yang lain, maka berita ini pun sampai kepada kita di hari ini. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, prinsip-prinsip kemanusiaan ini, saudara sebagai sesama manusia ini, juga terdapat di dalam Al-Quran, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Surat Al-Hujurat ayat 13. Wahai manusia, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Ya tadi, Nabi Adam dan Siti Hawa. Lalu kami menjadikan kamu saling berbangsa-bangsa. Ada yang bangsa Indonesia, ada yang bangsa Amerika, ada yang bangsa China, ada yang bangsa Eropa, dan lain sebagainya. Maka sesungguhnya semuanya itu terjadi agar kita bisa saling mengenal antara yang satu dengan yang lainnya. Prinsip dasar daripada ajaran ukhuwah insaniyah atau ukhuwah basariyah atau persaudaraan sesama manusia ini adalah yang pertama, bahwa semua manusia itu tadi berasal dari bapak dan ibu yang sama, Siti Adam dan Hawa. Dan yang kedua, bahwa manusia itu sama mulia dan terhormatnya, apapun sukunya, apapun bangsanya, apapun status sosialnya, dia adalah orang yang terhormat. Tidak boleh dilecehkan. Ketiga, bahwa kenapa kok kita juga harus berukhuwah insaniyah, bersaudara sama manusia, agar bahwa Islam, orang jadi tahu, kita meyakini, kita mengamalkan daripada ajaran Islam, bahwa Islam adalah agama yang baik. Dan yang keempat, bahwa Islam itu menghendaki agar tidak ada yang menang-menangan, mentang-mentang presidennya suku A, maka semua orang yang suku A menjadi sombong. Itu nggak boleh. Mentang-mentang presidennya suku B, maka semua orang suku B mendapat keistimewaan, yang lain nanti dulu. Itu tidak boleh, tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Nah, bahwa dalam prinsip ukhuwah insaniyah inilah juga berarti tidak diperbolehkannya suatu bangsa itu menjajah bangsa yang lain. Dalam preambul Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan, dan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah, peri kemanusiaan inilah ukhuwah insaniyah. Makanya Islam adalah negara yang anti terhadap kolonialisme, negara yang anti terhadap penjajahan. Kita bisa berdagang dengan antar bangsa, kita bisa saling berhibah antar bangsa, kita bisa menolong filantropi atau investasi atau lainnya, tapi tidak boleh menjajah bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya.
Oke, sampai di sini dulu. Mungkin ada pertanyaan atau ada yang mau di-sharing, silakan. Kita masuk ke bagian tentang contoh-contoh. Contoh ukhuwah insaniyah atau ukhuwah basariyah itu seperti apa? Memang apa sih gunanya jadi saudara, diaku-aku saudara, dikasih duit apa-apa gitu kan. Contohnya adalah yang pertama kegunaannya misalnya ada di satu daerah yang dilanda bencana. Terus kita bantu. Kita tidak usah berpikir, orang sana itu yang kena bencana agamanya apa. Tidak. Yang kena tsunami itu agamanya apa. Yang kena gempa bumi agamanya apa. Tidak. Tidak ada urusan dengan agama. Kita wajib membantu orang yang terkena musibah. Biar gampang kan contohnya yang gede ya. Kalau yang kecil misalnya ada orang serempetan sepeda motor jatuh, kakinya lecet. Sudah misalkan ditolongi, nggak usah ditanya, bapak kamu agamanya apa sebelum ditolong, itu tidak bisa. Karena apa? Kita memakai ukhuwah insaniyah sebagai saudaraan sesama manusia. Jadi tidak ada hubungan agama dengan tolong-menolong ketika terjadi musibah. Ini berbeda dengan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan. Itu harus sama-sama Islam, sama-sama iman. Kenapa? Karena urusannya ketakwaan. Orang ngajak ke masjid misalnya, yuk kita tolongin itu pinjemin payung hujan, tetangga kita mau ke masjid, dia nggak punya payung. Kalau tahu tetangganya Kristen ya nggak usah, Pak yuk ke masjid. Untuk tetangganya Kristen kok diajak ke masjid. Itu namanya tidak ukhuwah Islamiyah. Jadi yang dibawa diajak ke masjid yang Islam. Karena apa? Untuk takwa, demi agar ibadah mahdoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ukhuwah Islamiyah. Nah, ukhuwah insaniyah ini yang tidak ada hubungannya begitu-begitu. Ada orang tua naik sepeda, jalanannya nanjak, terus dia nuntun sepedanya gitu. Kita yang muda ya diminta izin, dituntunkan atau didorong dari belakang. Tuh nggak usah ditanya, Pak agamanya apa Pak, apalagi Pak partainya apa, nggak usah begitu. Itu sesama manusia. Ada masalah banjir misalnya, nggak ada urusannya sama agama. Banjir itu ya air. Kalau airnya meluap ya banjir. Nah, bagaimana? Apakah sungainya dikeruk, ataukah dibuat gorong-gorong, ataukah jaga kebersihan, ataukah apapun itu nggak ada urusan dengan agama. Tapi itu urusan dengan bagaimana mengatur debit air. Nah, itu namanya ukhuwah insaniyah. Karena sama, nanti kalau banjir ya kena semua, nggak peduli gereja, nggak peduli masjid, nggak peduli biara, apapun ya kena. Itu namanya ukhuwah insaniyah. Terus contohnya, ukhuwah insaniyah itu apa lagi? Yaitu tidak memusuhi orang hanya karena beda suku atau beda ras. Ya, supporter itu, pokoknya setiap yang seragamnya beda dimusuhin. Merah ketemu hijau, musuh, nggak peduli itu. Saudara kayak itu, temen kayak, kayak. Nah, itu tidak ukhuwah insaniyah. Jadi mestinya supporter itu gimana ya? Supporter itu sama-sama manusia, mestinya bagi-bagi jajan gitu kan, bagi-bagi angpau gitu. Nah, itu ukhuwah insaniyah. Terus juga menghargai perbedaan yang ada di masyarakat, itu juga bagian dari ukhuwah insaniyah. Jangan mentang-mentang agamanya beda terus didiskriminasi di masyarakat, itu tidak boleh. Atau jangan-jangan mentang-mentang masjidnya beda terus didiskriminasi, itu tidak boleh. Atau jangan-jangan mentang-mentang bagi-bagi sembako, tapi dia tidak suka dengan si A karena beda suku,
Padahal dia yang bagi, terus nggak dikasih, itu nggak boleh. Semua dibagi, ya dibagi. Nggak peduli apa sukunya, apa agamanya, dari mana asal-usulnya. Kalau dia punya haknya, ya bagikan saja. Itu contoh ukhuwah insaniyah. Bersikap ramah, itu juga insaniyah. Terus juga mempererat hubungan silaturahim dengan semua orang. Ini juga insaniyah. Oke, sudah sampai di contoh-contoh. Kita lanjut ke pertanyaan Bapak Kimo 1635. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya mengajak orang Kristen masuk Islam gitu gimana Ustadz? Mengajak orang Kristen masuk Islam. Ngajaknya gimana ini masuk Islam? Ya, itu ndak huwa insaniyah. Itu menjadi ukhuwah Islamiyah. Kita pengen orang Kristen itu menjadi saudara kita seagama. Jadi kalau ukhuwah insaniyah gimana? Ya yang Kristen ya sudah, Kristen aja, yang Islam ya udah, Islam aja, itu namanya ukhuwah insaniyah. Kalau ada orang Islam kok diajak ke Kristen atau sebaliknya, maka itu tidak menegakkan persaudaraan sesama manusia, tapi yang ditegakkan adalah persaudaraan sesama akidah. Begitu Pak, dipahami ya Pak Kimo? Jadi kalau mengajak orang Kristen masuk Islam, itu tidak menggunakan ukhuwah insaniyah. Jadi boleh enggak sih? Ya boleh dari sisi dakwah. Tapi itu bukan pembahasan ukhuwah insaniyah. Itu sisi dakwah, kita mengajak orang lain agar berkeyakinan yang sama dengan kita. Kita mengajak agar orang lain memiliki akidah yang sama dengan kita. Sah enggak? Ya sah saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai agama Islam itu sah. Oke, yang lain? Oke, kita baca lagi Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Wahai manusia, sesungguhnya kami Allah menciptakanmu itu dari laki-laki dan perempuan. Yang satu, yaitu tadi Adam dan Hawa. Kemudian menjadikan kamu berbangsa-bangsa, beranak pinak, semua memenuhi Eropa, Afrika, Amerika, Pasifik, Eropa, dan sampai Nusantara. Tujuannya apa? Tujuannya agar kamu saling mengenal. Karena sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Jadi bukan yang banyak duitnya atau banyak mobilnya. Tapi itu di sisi Allah. Kalau di sisi manusia ya suka-suka manusianya lah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal dengan teliti. Nah, Al-Imam Ibnu Katsir menyatakan bahwa ayat ini menunjukkan kalau manusia itu awalnya dari Adam dan Hawa. Dan Adam dan Hawa itu dari tanah liat, semuanya sama tanah-tanah liat juga. Makanya orang tidak boleh sombong, karena sama-sama dari tanah liat. Yang sombong itu namanya iblis, karena iblis awalnya dari api. Martabat manusia itu sama, masih
babnya bab-bab paralel. Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perhatikanlah sesungguhnya kebaikanmu bukan karena kamu dari kulit merah atau bukan kamu dari kulit hitam, melainkan kamu beroleh keutamaan karena takwa Allah Subhanahu Wa Taala. Dari Abu Hurairah, hadis riwayat Imam Muslim, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu enggak ngelihat kamu tuh pakai baju apa, kamu ganteng apa jelek, kamu tadi naik apa ke sini, naik angkot atau bawa sedan, itu bodoh amat kata Allah. Allah enggak ngurusin itu. Allah apa yang diurusi? Walakin yang zuru, tetapi Allah melihat, memandang, memperhatikan ila qulubikum wa a'malikum, kepada hati dan perbuatan. Kenapa hati dan perbuatan? Karena kalau hati doang itu ngaku-ngaku tok, kalau perbuatan-perbuatan tanpa adanya hati atau niat yang benar, maka juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karena itu, amanu wa amilus shalihat itu disandingkan. Jadi kalau kita sebagai sesama manusia beda imannya mengatakan oh dia orang baik, ya benar, tidak salah. Karena apa? Karena memang kelakuannya baik, ramah, santun di jalan, terus suka ngasih-ngasih, dermawan, suka nolongin orang, itu namanya orang baik. Adapun kalau dia sudah baik, terus agamanya bagus, Islamnya oke, maka dia sebagai orang soleh. Amanu wa amilus solihah. Yang imannya sama dengan kita, artinya sama-sama Islam, dan dia berbuat kebaikan, maka dia disebut sebagai orang soleh. Nah, tadi untuk kita sampai pada derajat orang baik itu cukup dengan insaniyah. Atau kita nggak perlu bertanya dia agamanya apa, dia sukunya apa, ya baik, dia manusia dan kelakuannya baik, sudah titik. Apalagi kalau ternyata dia manusia, kelakuannya baik, agamanya sama, soleh, tuh ada bonus, itu masih saudara dengan kita. Jadi ya, saudara apa? Saudara sama manusia, ya saudara Nabi Adam. Maksudnya saudara nasabiyah, saudara masih family, masih ada keturunan darah, ikatan darah dan lain-lain, sambungan darah, maka itu tambah-tambah kebanggaannya. Dan semoga juga menjadi tafaul atau berharap kebaikan. Kalau kita kumpul dengan orang-orang baik, kita duduk dengan orang-orang baik, kita dengerin orang-orang baik, kita tongkrongan orang-orang baik, maka kita insya Allah akan ikut menjadi baik. Kita akan ikut menjadi baik. Kita akan terbawa menjadi baik. Dan kita akan terinspirasi, termotivasi untuk terus-terus menjadi baik. Maka dianjurkan, terutama bagi orang yang mudah terpengaruh, untuk memilih teman-teman yang baik agar dia bisa jadi baik. Jangan asal milih. Nah, kalau udah hebat sih ya terserah aja, orang hebat, temennya jelek, nanti temennya ikut dia jadi baik. Kalau dia nggak hebat, temen dia baik, teman sama orang jelek, dia yang ikut jelek. Oke, jadi tetap ukhuwah insaniyah itu ada batasnya. Ukhuwah insaniyah itu ada bagian yang harus diteliti kembali agar dia bisa menjadi manusia atau insan yang sempurna.
dan dia menjadi orang yang salih dalam keyakinan dan perbuatannya. Oke, sampai di sini. Hadanallahu wa iyyakum. Ada pertanyaan? Kalau ada kita tutup. Oke, kita tutup. Hadanallahu wa iyyakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.